Halo, perkenalkan nama saya Farel Bekti Pratama dengan NIM 055184516. Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk kebutuhan tugas 2 pada mata kuliah struktur data. Pada tugas 2 ini diminta untuk membuat program Java. Terdapat 2 soal, yaitu yang pertama mengurutkan data terbesar hingga terkecil dengan menggunakan algoritma merge-sort. Pada soal yang kedua sama, mengurutkan terbesar ke terkecil tetapi menggunakan algoritma counting sort. Kita langsung saja membuat project baru. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Di sini saya sudah menyiapkan folder pada mata kuliah struktur data. Kita langsung saja buat tugas 2. Di sini saya akan mulai pada soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu merge-sort. Saya langsung membuat Java dengan nama merge-sort. Di sini saya rangkum sedikit cara kerja program yang sudah saya buat pada algoritma merge-sort ini. Dimulai dari yaitu menentukan size berapa panjang area kiri dan kanan, yaitu terdapat subarray 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Dan untuk selanjutnya, setelah menentukan beberapa panjangnya, yaitu selanjutnya membuat array sementara pada area sebelah kiri dan area sebelah kanan yang panjangnya sudah ditentukan pada sebelumnya. Selanjutnya pada struktur pengulangan, yaitu untuk mengisi bilangan pada area kiri yang ditandakan pada variabel ref array index i dengan diisi dengan numbers kiri yang dikirim berupa argumen dan berupa parameter. Di sini setelah mengisi bilangan pada area bagian kiri, selanjutnya pada bagian kanan dilanjutnya dengan deklarasi indeks kiri dan untuk area sementara, untuk kanan sementara. Dan di sini selanjutnya dilakukan pengecekan. Apabila indeks lebih kecil dari panjang area kiri dan panjang indeks pada indeks dalam lebih kecil dari panjang area kanan. Apabila pengkondisian itu terpenuhi, akan masuk ke pengulangan hal ini. Dan selanjutnya pada merge-sort, di sini dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi algoritma merge-sort ini saya misalkan yang tadinya panjangnya 8 ini, 8 data ini, terlebih dahulu saya beri komen jadi dibagi 2 bagian gitu. Terdapat yang sebelah kiri berarti 88, 90, 95, 60. Dan yang sebelah kanan yaitu
70, 80, 77, dan 50. Jadi langkah pertama pada Microsoft ini dibagi menjadi dua bagian terlebih dahulu, yaitu bagian kiri dan kanan. Setelah dibagi menjadi dua, di sini menjalankan fungsi dirinya sendiri, yaitu setelah dijalankan, pertama kan akan dimulai pada left ini indeksnya 0 ya, lebih kecil dari array, dari panjang array yang dikirim dikurangi 1, berarti 8 dikurangi 1 yaitu 7. Berarti masuk ke sebelah sini setelah dilakukan pengecekan apakah sesuai atau true. Jika true akan masuk sebagian ini. Jadi ini ketika 88 ini ya sampai 50 itu kan tadi panjangnya kan 8 ya, berarti indeks terakhir pada right ini yaitu 7, berarti 0 ditambah 7 dibagi 2 yaitu 3,5 ya, sekitar 3,5. Dan mekanisme pada Java akan membulatkan pada bawahnya itu yaitu 3,5 jadi 0,5 nya itu jadi tidak diangkat menjadi 3. Kemudian setelah dapat 3, jadikan mekanismenya itu setengah dibagi 2 gini, terus dibagi lagi karena ini rekursif kan, memanggil fungsinya sendiri, dibagi lagi menjadi 88, 90. Terus bagian kanannya itu 95, terus 60. Kemudian sampai dia arraynya itu berisi satu elemen saja masing-masing, yaitu 88, terus 90, terus kemudian 95, kemudian 60. Nah, setelah arraynya ini masing-masing hanya berisi satu, nanti kan dilakukan pengecekan ya. Setelah elemennya satu itu tidak akan masuk ke bagian sini ya, karena ketentuannya yaitu elemennya sudah satu, jadi tidak akan memanggil fungsinya dirinya sendiri lagi ya. Setelah dibagi menjadi 4 bagian ini, sehingga nanti akan digabungkan kembali ditandai dengan Magelangs. Jadi nanti akan menjadi setelahnya masing-masing satu diurutkan apakah ini 88 lebih besar ya, ini ke terbesar ke terkecil kan soalnya. Jadi dimulai dari 90, kemudian 88, terus dari bagian kanannya yaitu 95, terus 60. Kemudian dilanjutkan lagi dengan dua sisi kiri dan kanannya ini, yaitu terbesar ya 95, terus 90, kemudian 88 dan 60. Dan begitupun pada sisi kanannya. Jadi setelah bagian 4 ini dijalankan lagi sortnya, dibagi lagi menjadi 2 bagian lagi, menjadi 70, 80, terus 77, 50, kemudian masing-masing lagi menjadi 1 bagian lagi sampai ini menjadi 1 bagian ya, sehingga fungsi dirinya sendiri ini tidak bernilai false. Kemudian dilanjutkan dengan metode ini, yaitu untuk menggabungkan yang masing-masing sudah 1 array itu ya. Kita lanjut pada soal yang nomor 2 ya. Di sini saya sudah menjalankan programnya ya. Ini saya sudah memberikan nilai
bebas karena di soal tidak ditentukan ya. Minimal panjangnya 8 elemen. Ini di sini saya sudah membuatnya ya, 8 elemennya. Dan ini saya jalankan, terbukti sudah sesuai ya, karena sebelum diurutkan itu masih acak ini. Dan setelah diurutkan ini dimulai angka terbesar hingga terkecil. Oke, saya lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu dengan algoritma counting sort ya. Saya akan membuat file baru counting sort. Di sini saya sudah menyiapkan catatan untuk cara kerja program yang telah saya buat ya. Ini di sini langkah pertama yaitu menetapkan panjang dari array yang dikirim ya. Dikirim dari parameter ini, kemudian diterima oleh argumen maksudnya ini dikirim parameter, yaitu array ini. Ditentukan panjangnya berapa, kemudian output ini akan menampung hasil yang telah nanti setelah diurutkan. Kemudian untuk count di sini kenapa 256 ya, karena jumlah karakter pas SC ini yaitu ini sistem perkodoannya. Ini terdapat 256 karakter ya. Jadinya saya ini mendeklarasikan terdapat panjangnya 256. Pada pengulangan pertama, di sini mengisikan tiap elemen count dengan nilai 0 terlebih dahulu, yaitu sebanyak 256 panjangnya ya. Itu isinya nanti 0 semua. Kemudian pada pengulangan kedua, ini saya menghitung jumlah kemunculan tiap karakter. Misalnya itu huruf E, maka program count dengan indeks 101 ditambah 1, karena huruf E memiliki kode ASCII 10101. Kemudian pada ulangan ketiga membuat nilai count dengan indeks I menjadi jumlah total huruf yang nilainya lebih kecil atau sama dengan I indeks. Dengan cara ini kita bisa tahu kan posisi akhir di mana setiap karakter yang ditempatkan dalam array hasil. Selanjutnya perulangan keempat ya. Di bagian ini adalah inti dari proses pengurutan ya. Jadi setiap huruf ditempatkan pada posisi yang benar di output sesuai data di count. Setelah dipakai, count untuk huruf itu dikurangi 1 agar jika huruf yang sama, huruf berikutnya menepati posisi sebelumnya. Yaitu program terakhir ini ya, perulangan kelima ini. Setelah proses selesai, hasil di output disalin kembali ke array. Kemudian atau ditimpa lagi pada array yang sudah dikirim ini, sehingga array utama yang sekarang berisi urutan dari data atau karakter yang terbesar terlebih dahulu diurutkan ke terkecil, ditandai dengan menjalankan metode ini. Saya akan mencoba running ya programnya, dan di sini sudah sesuai ya, karena S huruf besarnya ini. Karena S terbesar ini, kemudian R, O, K, T, F, B ya. Itulah untuk soal yang nomor 2 algoritma counting sort. Itu saja
video praktikum tugas 2 pada program 2 struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lebih kurangnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.